Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini untuk mengawali mata kuliah biomaterial di tahun 2020 ini. Biomaterial merupakan materi yang sangat baru di dunia teknik mesin, terutama di prodi teknik mesin UMY. Nah, kita mulai dari apa itu biomaterial. Biomaterial itu kan bisa kita artikan sebagai bahan sintetik yang digunakan untuk menggantikan jaringan hidup atau dapat berfungsi dengan baik dengan jaringan hidup. Bahan sintetik itu definisinya bukan bahan alami atau bukan bahan yang terbuat dari alam. Sintetik itu bahan yang tercipta dari modifikasi unsur-unsur yang dilakukan oleh manusia. Nah, tidak semua material bisa disebut sebagai biomaterial. Disebut sebagai biomaterial yang ideal adalah ketika suatu material tersebut memiliki biocompatibility atau biokompatibilitas, mempunyai sifat biokompatibilitas yang baik, sifat material yang baik secara properties, dan memiliki sifat mudah dalam proses manufaktur, sehingga akan mudah disesuaikan desain fungsi jika memiliki proses manufaktur yang mudah. Nah, sifat yang paling penting dalam biomaterial ini adalah biocompatibility, karena ada hubungan dengan reaksi jaringan, maksudnya jaringan tubuh, yang menyebabkan perubahan sifat mekanik, fisik, dan kimia pada material tersebut, dan interaksi dengan tubuh itu memungkinkan terjadi juga degradasi material. Sehingga materi pada ini, mata kuliah biomaterial, salah satunya adalah sifat material. Tidak banyak material yang tergolong biomaterial. Lalu dari material ini kita punya gambaran aplikasi, lalu kita mendiskusikan proses manufakturnya dan biokompatibilitasnya. Biokompatibilitas itu baru bisa kita lihat dari reaksi terhadap tubuh sehingga setelah dipasangkan. Meskipun pada saat uji itu menghasilkan hasil yang positif, interaksi dengan sel-sel manusia atau sel-sel hidup, tapi nanti saat diaplikasikan pada tubuh itu perlu dikaji lagi ya. Apakah bisa berfungsi seperti harapan dari desainnya atau mengalami respon-respon yang buruk untuk tubuh manusia maupun materialnya mengalami degradasi dan rusak lebih cepat. Oke. Nah, jadi sebagai mahasiswa teknik mesin, kita perlu memahami konstruksi dalam perencanaan biomaterial. Nah, irisannya seperti ini. Harapannya itu memiliki biokompatibilitas jelas, ringan, massa jenisnya rendah. Karena massa jenis anggota tubuh kita atau tulang kita itu kan massa jenisnya rendah, memiliki kekuatan mekanis yang tinggi, sehingga bisa menghasilkan fungsi-fungsi sesuai yang dikehendaki, bisa menggantikan fungsi-fungsi dari bagian tubuh yang ada di manusia. Prinsipnya seperti itu. Selanjutnya, nah, secara sederhana, biomaterial ini kita bagi dalam logam dan paduan.
seramik, polimer, dan komposit. Nah, dari material-material ini, setelah diaplikasikan di dalam tubuh manusia, apakah punya respon-respon yang aman, atau responnya justru merusak sel-sel tubuh manusia. Nah, ini sudah banyak sekali diaplikasikan, sudah mengalami pengembangan-pengembangan untuk menghasilkan biomaterial yang ideal. Ideal dalam arti memiliki biocompatibility tinggi, mudah manufaktur, memiliki sifat mekanis yang tinggi, dan bisa mendekati fungsi alami dari tubuh manusia. Nah, pada implan mayoritas itu menggunakan logam dan paduan, antara lain baja tahan karat, stainless steel, lalu paduan berbasis kobalt, yaitu adalah CO. Dalam paduan itu mengandung CO, lalu paduan berbasis titanium, serta biasanya menggunakan polimer jenis UHM WPE. Nah, kita bisa melihat ini bahwa sudah banyak sekali pengembangan dari medical device yang diimplankan atau dimasukkan, ditanamkan di tubuh manusia, sehingga material-material yang ditanamkan ini harus memiliki sifat-sifat biocompatibility dan merupakan dalam kategori biomaterial. Dari mata, telinga, gigi, jantung, bahu, ada pacu jantung, ada perut, bagian perut, ada spine, tulang belakang, panggul, lalu ada jari, ada lutut, lalu ada semen untuk perekatnya, dan kalau untuk patah tulang atau fiksasinya sudah banyak sekali. Itu nanti ini akan kita tugas jenis-jenis medical device atau implant yang masuk dalam tubuh manusia. Stainless steel itu biasanya digunakan pada hip knee joint atau plat pada tulang, implan gigi, heart valve, katup jantung, untuk spine, pengganti disk pada spine, alat-alat bedah, ada dental root implant, implan akar gigi, laser, plat biasa, hip nails and shoulder prosthesis. Mirip dengan kobalt chromium atau kandungan kobalt pada pada fiksasi pada tulang, lalu hampir sama dengan stainless steel. Kedua material ini sering saling melengkapi untuk implannya medical device-nya. Titanium, cochlear replacement untuk di telinga, gigi, dental implant, dan kurang lebih sama. Ada artificial heart valve, heart pacemaker, ini untuk jantung, artificial heart valve nih, dan surgical instrument. Mayoritas material-material yang berbasis logam ini yang membutuhkan kekuatan mekanis yang tinggi, karena ini diaplikasikan untuk membantu fiksasi ataupun menggantikan peran-peran join, sambungan pada tubuh manusia. Oke,
Demikian pendahuluan dari mata kuliah biomaterial ini. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.